Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap bisa senyum walaupun IHSG-nya masih merah. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Kita langsung aja lanjut untuk lihat IHSG-nya ya untuk hari ini. Ya, IHSG terkoreksi lagi 0,3% ya, 0,31 tepatnya. Nah, ini sudah nempel di area support ya untuk IHSG-nya dekat di 6.875. Hari ini close di harga 6.873. Nah, ini sudah mesti hati-hati ya. Mengingat juga setelah saya cek hari ini beberapa saham-saham big cap seperti BBRI dan lain-lain sedang juga di area support. Takutnya ketika mereka turun ya IHSG terbawa juga secara tidak langsung untuk terkoreksi jauh lebih dalam. Tapi memang secara tren masih menunjukkan akan terjadinya penurunan. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu dalam ya penurunannya. Paling nggak mudah-mudahan sampai ke level 6.000, sekitar 6.815-an ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata tembus ya ada kemungkinan dia akan menuju ke area sekitar 6.584-nya. Ya, tapi di samping itu masih banyak saham-saham yang masih bisa kita perhatikan ya, walaupun IHSG-nya merah, jadi nggak semuanya saham-sahamnya ikut kebakaran juga. Tapi tetap mesti hati-hati ya dalam kondisi IHSG-nya sedang di area support, takutnya supportnya jebol ya, lalu terjadi panic selling ya, kemungkinan akan ada juga saham-saham yang tadinya sudah mulai bagus kembali dalam posisi yang kurang baik. Oke, kita langsung aja ya, kita lihat untuk saham yang pertama yaitu adalah Telkom. Nah, untuk Telkom hari ini gap up ya, dia gap up dan menguat 0,5%. Nah, ini Telkom sendiri kemarin udah kita bahas, hari ini saya lanjutin aja. Hari ini saya juga gak terlalu banyak bahas saham-saham yang sudah terlalu tinggi ya pergerakannya. Jadi saham-saham yang masih bergerak di bawah aja atau baru rebound, itu aja yang kita bahas, atau yang baru breakout. Nah, untuk Telkom sendiri kemungkinan besar targetnya itu sekitar di 3.940 dulu ya untuk saat ini. Nah, kalau misalkan ternyata dia besok terkoreksi ya, misalkan dia terkoreksi lagi ke kemungkinan besar selama masih bertahan di atas 3.810 ini masih boleh untuk hold. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 3.810 ini sudah mesti agak hati-hati. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah Tower. Nah, Tower hari ini kembali doji di 1100, masih belum ada pergerakan yang cukup kuat. Tapi dipantau aja terus ya untuk saham ini, mengingat ini juga baru rebound dari area support. Mudah-mudahan paling enggak targetnya ke 1125 bisa tercapai. Nah, atau paling enggak bisa bertahan dulu di atas harga 1110-nya. Saham berikutnya adalah Tebik. Nah, untuk Tebik ini juga masih terkoreksi hari ini 0,9% ya. Masih bertahan juga di atas support 2140-nya. Nah, ini kalau misalkan dia close di bawah 2140 ya ada kemungkinan besar dia akan turun lagi ke area 2080-nya. Tapi selama masih berada di atas 2140 masih kemungkinan dia akan sideways dulu. Tapi kita lihat aja besok ya, kalau misalkan ternyata dia merah lagi ya dan closing di bawah 2140 yang kemungkinan besar dia akan lanjut terjadi penurunan.
Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Excel. Excel masih strong ya hari ini, masih bertahan walaupun naiknya terbatas 0,4%. Harga tertinggi hari ini yaitu adalah di 2380, masih bertahan di atas top box 2340-nya. Targetnya masih sama untuk saat ini, targetnya bisa closing di atas 2410 dulu kalau dia mau menuju ke target 2520. Selanjutnya adalah MPMX. Ini MPMX sudah lama ya nggak kita bahas. Nah ini mau saya bahas lagi. Nah, ini sudah beberapa kali mencoba untuk bertahan di atas 1170 tapi tidak berhasil. Nah untuk saat ini sudah terpantau semakin pergerakannya makin sempit ya. Nah ini kalau misalkan besok dia bisa bertahan di atas 1170 ini akan sangat bagus. Nah targetnya adalah di harga 1120 tapi untuk target di bawahnya juga masih ada sebetulnya sekitar di harga 1200. Ini juga boleh diperhatikan untuk MPMX. Selanjutnya adalah HMSP. Nah ini udah kita bahas kemarin, dia breakout, hari ini lanjut ya. Dan harga tertinggi hari ini adalah di 1165, sudah kena targetnya. Apakah akan lanjut lagi besok? Nah ini karena baru breakout ya kemarin, hari ini masih saya bahas. Kalau misalkan besok lanjut, kemungkinan nggak saya bahas lagi untuk saham ini. Begitu juga untuk gudang garam ya. Gudang garam hari ini juga sempat menyentuh harga 27.400 ya. Top boxnya belum disentuh tapi closingnya dia hari ini bagus di 26.950. Nah ini kalau misalkan dia lanjut dan breakout, kemungkinan dia masih akan lanjut lagi ya untuk menuju ke target sekitar harga 29.700. Nah ini untuk gudang garam juga ini juga sudah cukup tinggi kenaikannya. Mudah-mudahan ya kalau dia berhasil breakout lagi, mudah-mudahan teman-teman profit dari saham ini. Begitu juga MAPA. MAPA hari ini berhasil breakout ya di saat saham-saham yang lain banyak yang merah. Hari ini MAPA breakout lagi 4.940-nya. Close di harga 4.970. Next target adalah di 5.480 untuk MAPA. Selanjutnya adalah bank. Bank makin bagus posisinya, closing di atas target yang kita sudah tentukan ya sebelumnya, yaitu di 1355. Close di 1360. Ini bagus banget ya. Nah ini kalau misalkan bank lanjut bergerak naik besok ya atau di minggu ini, mudah-mudahan targetnya paling nggak ke 1430 dulu ya untuk bank ini. Selanjutnya MDKA trennya masih bagus. Hari ini sempat breakout 4.810. Harga tertinggi hari ini yaitu di 4.830 ya. Sayangnya nggak bertahan tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya besok ya. Mudah-mudahan targetnya di 4.950 bisa tercapai. Selanjutnya adalah Mark hari ini akhirnya berhasil breakout top box dan bertahan di atasnya ya. Top box 610 ditembus, closing di 615. Next target adalah 635 resisten dan juga di harga 650 untuk saat ini ya untuk targetnya. Jadi yang sudah punya masih bisa hold, mudah-mudahan masih lanjut lagi untuk Mark di perdagangan besok. Saham berikutnya adalah Panin. Panin hari ini sempat menyentuh harga tertinggi di 1435 ya. Ini nggak ditembus, jadi target aja akhirnya. Nah kita lihat kalau misalkan besok masih terjadi penurunan ya, tungguin aja. Kalau misalkan 2 atau 3 hari lagi kalau mau masuk, kita lihat perkembangannya. Kalau IHSG-nya masih memungkinkan. Nah ini dia belum berhasil tembus 1435-nya atau tidak bisa bertahan di atasnya, masih ada kemungkinan dia akan merah lagi besok ya. Tapi kalau misalkan ternyata enggak dan hijau, kalau dia bisa bertahan di atas 1435 ini akan sangat bagus. Jadi diperhatikan aja untuk Panin. Selanjutnya adalah Tugu. Tugu hari ini kembali menguat 5,2%. Nah ini targetnya untuk saat ini Tugu ada di harga 2120. Nah untuk
Untuk resistennya di atasnya yaitu atau top boxnya saat ini cukup jauh ya, ada di 2230. Ya kita lihat aja apakah bisa dicapai lagi oleh Tugu setelah terkoreksi mungkin sekitar 2 mingguan ya. Nah ini kalau misalkan dia lanjut lagi naik, mudah-mudahan bisa tercapai nih, bisa menembus lagi resisten 2230-nya. Selanjutnya adalah IMAS. IMAS hari ini bagus ya, breakout top box lagi atau bisa melewati resisten lagi di 1035, close di 1040 ya, satu tick. Nah ini next target masih sama di 1090 dan di 1110 untuk IMAS. Selanjutnya adalah PNLF. PNLF koreksi 4,5% ya. Ini masih bagus posisinya sebetulnya. Masih bertahan di atas harga 418 ya. Ini sebetulnya di sini ada support. Nah, kalau misalkan masih bisa bertahan di atas 418, masih ada kemungkinan untuk PNLF akan melanjutkan tren untuk naiknya ya. Untuk targetnya sendiri di 460 dan 466-nya belum kena ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut dan masih ada resisten di 474 ya dan 494. Kemungkinan besar dia akan menuju ke sekitar 460 atau 466 dulu ya untuk saat ini. Selama dia nggak tembus 418. Selanjutnya IRA. IRA hari ini juga sudah sempat nyundul-nyundul top boxnya ya di 1035 tapi nggak ditembus. Kita lihat aja pergerakannya di minggu ini kalau dia kembali menguat lagi. Targetnya di 1080 dulu ya untuk IRA kalau dia bisa breakout top box 1035-nya. Selanjutnya adalah HAIS. HAIS hari ini sudah sempat breakout top box 224 dan juga resisten 228-nya. Tapi sayangnya nggak kuat, lalu turun lagi ya, close di 218 atau doji. Tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya di minggu ini dan minggu depan ya, selama masih bertahan di atas harga 216. Next adalah SMDR. Nah ini SMDR juga boleh diperhatikan ya. Hari ini dia naik cukup kuat 5,9%. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi ya untuk SMDR, ya, harapannya bisa closing di atas 436. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sudah masuk hari ini, misalkan TP di 436 dulu pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia bisa closing di atas 436, ini akan sangat bagus. Next adalah Bull. Bull sudah kembali ke jalan yang benar ya. Akhirnya dia bisa closing di atas 146 ya. Ini boleh dipantau lagi. Mudah-mudahan Bull bisa lanjut naik lagi. Bisa breakout top box 154-nya. Targetnya adalah di 158 dulu untuk saat ini ya untuk Bull. Jadi dipantau aja yang sudah punya. Jangan sampai telat untuk take profit kalau sudah kena targetnya. Selanjutnya adalah NISP. NISP ini closing persis di resisten ya, di harga 800. Ini masih ada kemungkinan dia akan melanjutkan. Hari ini juga closing di atas 795 ya, memang sedikit 0,6%. Mudah-mudahan bisa breakout besok ya. Kalau breakout targetnya mudah-mudahan di resisten 810-nya bisa ditembus ya untuk NISP. Selanjutnya BNGA. BNGA sudah 2 kali mencoba untuk bertahan di atas top box tapi masih belum berhasil ya. Ini mudah-mudahan sih masih kuat ya. Jadi dipantau aja kalau misalkan BNGA-nya kembali menguat lagi di atas 1255. Targetnya lumayan jauh ya di 1400 untuk BNGA. Selanjutnya ada saham M-Core. Nah untuk M-Core ini boleh dipantau ya. Hari ini ada volume yang lumayan dibanding volume-volume sebelumnya.
Ini kalau untuk M-Core kalau misalkan bisa bergerak lagi ya, harapannya sih bisa closing di atas harga 83 ya. Kalau bisa closing di atas 83 ini akan sangat bagus. Targetnya lumayan ya, kalau misalkan dia bisa lanjut menguat naik, paling enggak kita bisa pakai target di sekitar di harga 89-an. Nah, ini dipantau aja kalau kembali menghijau lagi besok, tapi kalau nggak menghijau ya tunggu aja. Tapi ini sudah semakin menarik untuk diperhatikan untuk saham M-Core. Saham ini tidak terlalu liquid ya, jadi alokasi dananya harus sangat diperhatikan. Next adalah BBKP. BBKP setelah terkoreksi ya cukup dalam hari ini dan kemarin dan hari ini masih mencoba untuk menguat lagi. Ini boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau misalkan besok lanjut, paling nggak targetnya di 127 dulu ya untuk BBKP. Next adalah VNTY. VNTY hari ini juga menguat 3,5%, berhasil breakout top box juga ya, top box di 410. Top box di 402. Nah, ini kalau dia lanjut, next targetnya adalah di resisten ya, di resisten 432 dan juga 460. Nah, ini boleh diperhatikan untuk VNTY ya. Ini saham masih baru. Hari ini kembali menguat dan bisa breakout top box, ini bagus dan bertahan di atasnya. Dipantau aja kalau dia lanjut. Nah, untuk support ini terlihat jelas di sini 372 cukup kuat ya harga bottomnya. Nah, mudah-mudahan nggak turun lagi di bawah 372. Dan saham yang terakhir untuk video part pertama adalah Elite. Elite setelah hari Jumat dia ditutup ARB, hari Senin menguat lagi 8,6%, hari ini menguat lagi 6,1%. Nah, ini apakah dia akan lanjut lagi besok ya? Kalau dia lanjut lagi dan breakout 182-nya, targetnya masih sama, masih di 197. Oke, mungkin sampai di Elite dulu ya. Nanti akan saya sambung lagi untuk video part kedua. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Semoga pembahasan kita hari ini membantu teman-teman semua. Kalau yang masih bingung saham-saham yang nggak dibahas hari ini, kalau mau join di grup Telegram silakan aja join buat tanya-tanya. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.